Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Rehan Aulia, NPM 2151010291 dari kelas G Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membacakan bab 2 tentang novel Sophie yang berjudul Topi Pesulap. Sophie yakin dia akan mendapatkan dari surat yang bertulis tanpa nama tersebut. Dia berjanji tidak akan menceritakan kepada siapa-siapa. Di sekolah, Sophie pun sulit menangkap perkataan gurunya. Karena menurut Sophie, mereka membahas hal yang tidak penting. Menurut Sophie, mereka membahas yang lebih penting. Apakah manusia dan apakah dunia itu dan bagaimana dunia itu tercipta. Dan semakin kesini, Sophie semakin yakin kenapa banyak orang membahas hal tidak penting, yaitu hal yang sepele. Padahal kan banyak sekali tentang hal-hal yang penting yang perlu dibahas. Menurut Sophie, banyak masalah-masalah besar yang masih banyak bisa dipecahkan. Sophie bertanya, siapakah yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaanku ini? Ketika bel berbunyi pada saat pelajaran terakhir, Sophie cepat-cepat untuk pulang sekolah, sampai Joanna mengejarnya. Ketika di jalan, Joanna bertanya kepada Sophie, "Sophie, apakah kau malam ini mau bermain kartu?" Sophie menjawab, "Tidak, aku tidak tertarik dengan bermain kartu." "Apakah kita mau bermain badminton?" ujar Joanna. "Tidak, aku juga tidak ingin bermain badminton," ujar Sophie. Sophie menyadari ada nada kecewa dari Joanna. Lalu mereka berdua berjalan kaki sambil menundukkan kepala dan tidak berbicara apa-apa. Dua gadis tersebut, ketika sampai di lapangan, Joanna berkata, "Sophie, aku ingin berhenti di sini karena aku ingin melewati lapangan ini karena lapangan ini adalah jalan tercepat untukku menuju sampai di rumah. Karena ada saudara dan tamu dan aku harus bertemu dengan dokter gigi." Sophie menyesal telah bertindak buruk kepada Joanna. Namun bagaimana lagi? Sekarang Sophie keasikan untuk mencari tahu siapakah dirinya dan bagaimana dunia tercipta. Sophie merasa jantungnya berdebar lebih kencang saat dia membuka kotak surat. Awal mulanya, Sophie hanya menemukan surat dari bank dan beberapa amplop besar untuk ibunya. Padahal Sophie sangat berharap dia akan menemukan mendapat amplop tanpa nama. Lalu Sophie berbalik badan dan menutup pintu gerbang belakang. Dan Sophie lalu melihat ada amplop bertuliskan namanya, "Hati-hati dengan pelajaran filsafat." Lalu Sophie berlari di jalan kerikil dan melemparkan tasnya di anak tangga dan meletakkan surat-surat di keset. Lalu ia berkeliling menuju taman belakang karena itu tempat sarangnya. Karena sarang tersebut itu tempat satu-satunya untuk membuka amplop besar tersebut. Lalu siren di belakangnya mengikuti Sophie. Sophie harus bersabar karena kucing siren itu tidak mau Sophie pergi. Sophie lalu membuka amplop besar tersebut dan Sophie mulai membacanya. Dan amplop itu terdiri dari 3 kertas yang di-staples menjadi satu dan bertuliskan apakah filsafat itu. Sophie yang baik, beberapa orang memiliki hobinya masing-masing, yaitu ada yang hobi bermain kuda, ada yang hobi mengoleksi barang kuno, dan ada yang hobi merajut, dan ada yang mengisi waktu luangnya dengan berolahraga. Tidak adakah yang memikat hati kita semua? Tidak adakah yang memikat kepentingan semua orang? Siapakah mereka dan di manakah mereka tinggal? Ya sayang, ujar Ibu Sophie. Memang banyak masalah-masalah yang harus dipecahkan. Dan apakah hal terpenting dalam kehidupan? Jika kita bertanya kepada orang yang sedang kelaparan, pasti jawabannya adalah makanan. Jika kita bertanya kepada orang yang kedinginan, pasti jawabannya adalah kehangatan. Dan jika kita bertanya kepada orang yang kesepian, maka jawabannya dia akan minta ditemani. Namun, jika kebutuhan dasar tersebut telah terpenuhi, setiap orang tidak mungkin orang akan hidup dengan sepotong roti. Pasti seseorang akan membutuhkan makanan dan rasa cinta dan perhatian. Namun seseorang juga wajib mengetahui siapakah kita dan mengapa kita berasal. Lalu ada pertanyaan yang lebih penting. Bagaimana alam dunia dan raya tercipta di bumi
itu adalah pertanyaan yang sangat penting daripada pertanyaan siapakah pemenang medali emas periode Olimpiade olahraga. Dan cara terbaik untuk mendekatkan diri kepada filsafat adalah bertanya dengan filosofis. Bagaimana dunia ini tercipta, dan apakah ada kehidupan setelah kematian, dan yang terpenting adalah bagaimana kita hidup dan bagaimana kita tercipta. Lalu, bagaimana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, sedangkan manusia di luar sana telah bertanya berabad-abad, dan kita tidak mengenal budaya kita seperti apa, dan bagaimana manusia itu tercipta, dan bagaimana kita ada di dunia ini. Pada dasarnya, tidak banyak pertanyaan yang harus kita ajukan. Kita telah mengajukan beberapa pertanyaan yang penting, namun budaya menjawab pertanyaan itu dengan jawaban yang berbeda-beda. Jadi, sekarang individu harus mencari jawaban masing-masing dari pertanyaan yang sama. Apakah ada Tuhan dan apakah ada kehidupan setelah kematian? Walaupun kau sulit mencari di buku aksiologi, seorang ahli filsuf Yunani yang kurang lebih hidup 200 tahun di dunia, ia meyakini bahwa asal-usul filsafat adalah rasa ingin tahu manusia. Yang lebih menakjubkannya, rasa ingin tahu manusia itu muncul secara tiba-tiba. Contohnya, seorang pesulap. Bagaimana kita bisa tertipu dengan trik si pesulap tersebut? Bagaimana dia bisa mengubah selembar kain putih panjang menjadi seekor kelinci? Dan kita tidak tahu bagaimana itu terjadi. Banyak di dunia ini orang mengalami tidak kepercayaan diri. Contohnya seperti pesulap tadi, menarik seekor kelinci dari topinya. Sedangkan topinya telah ditujukan kepada kita kalau topinya itu kosong. Jadi dari cerita kelinci tersebut, kita telah tertipu daya oleh seorang pesulap. Apakah kau masih menyimak? Sophie bersambung. Sophie sangat kelelahan. Dia pun sampai lupa kapan dia mencuri untuk bernapas. Dia sangat kasihkan membaca. Sophie bertanya, siapakah yang telah mengirimkan surat ini? Tidak mungkin orang yang sama yang telah mengirimkan surat ke acara ulang tahun Hilde. Lalu, Sophie melihat arlojinya. Sekarang menunjukkan pukul jam 3 kurang seperempat. Ibu Sophie belum pulang dari kantor. Masih ada waktu 2 jam lagi. Lalu, Sophie merangkak keluar ke taman dan menuju ke kotak surat tersebut. Kali ini Sophie menemukan amplop coklat. Dan Sophie melihat sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Dan Sophie menuju ke arah jalan dan sekeliling hutan. Tidak ada siapa-siapa. Lalu Sophie melihat sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Sophie mendengar ada suara ranting jatuh dari hutan. Sophie berpikir, sudahlah, mengapa mengejar seseorang yang ingin melarikan diri? Kemudian Sophie kembali ke rumah, dan dia menuju ke kamarnya, dan dia mengambil 2 kaleng besar, dan yang berisi batu-batu sangat indah, dan ia meletakkan batu-batu tersebut dan memasukkan 2 surat yang di amplop itu ke dalam kaleng. Setelah Sophie memasukkan kedua surat amplop tersebut ke dalam kaleng, Sophie kembali lagi ke sarangnya. Sebelum Sophie kembali ke sarangnya, dia memberi makan kucingnya Kitty. Setelah Sophie sampai di sarangnya, ia langsung bergegas membaca amplop tersebut. Sekian cerita novel dari bab 2 saya yang berjudul Topi Pesulap. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.